Shalom saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Stella Bahri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kejadian di mana Tuhan melindungi saya dan keluarga saya. Sebenarnya kejadian ini sudah terjadi cukup lama, tetapi ada satu atau dua hal yang mengingatkan saya kembali tentang kejadian ini. Dan pada saat ini, hal inilah yang saya ingin bagikan bagaimana Tuhan menjaga saya, terutama memelihara saya ketika saya masih kecil. Papa saya adalah seorang dokter dan mama saya adalah seorang wira swasta. Dan pada saat kejadian ini, kami bukan dari keluarga yang cukup ada, sehingga pada saat itu kami juga menyewa rumah yang ada di daerah tengah kota lah. Jadi daerah ini cukup ramai, tetapi bisa dikatakan daerah ini juga adalah daerah yang cukup rawan. Karena rumah yang kami sewa ini berbatasan belakangnya, dinding rumahnya itu adalah berbatasan dengan kereta api pada saat itu. Jadi rumah kami itu punya pekarangan di depan dan pekarangan di belakang. Dan dinding belakang pekarangan ini adalah berbatasan dengan dinding rel kereta api. Jadi ini merupakan daerah yang cukup rawan karena orang tengah malam bisa saja lompat masuk ke dalam rumah. Dan rumah yang kami sewa ini, depannya itu tetap digunakan oleh pemilik untuk bekerja. Jadi dia adalah seorang dokter gigi, jadi depannya tetap ada praktek sampai malam hari. Setelah itu baru ditutup, malamnya baru dia pulang ke rumahnya yang lain. Dan mungkin seperti yang saudara-saudari tahu bahwa kalau berbicara tentang profesi seorang dokter, terutama dokter umum, kita tahu sama-sama bahwa selalu akan ada yang namanya jadwal jaga malam. Dan papa saya adalah seorang dokter juga yang tentu saja pasti akan ikut jaga malam. Bukan hanya jaga malam 1 atau 2 hari, papa saya itu agak jarang ada di rumah karena biasanya ada jaga malam di luar kota, ada juga jaga malam yang di dalam kota. Jadi di rumah sakit yang dalam kota, ada juga yang di luar kota. Dan oleh karena itu, papa itu jarang ada di rumah lah. Yang biasanya ada di rumah itu biasanya mama, adik saya, dan saya. Jadi kami hanya bertiga sering kali di rumah itu. Dan seperti pada malam-malam biasanya, mama itu selalu berdoa lah sebelum kita tidur. Mungkin karena kita cuma bertiga, mama itu selalu berdoa biar Tuhan jagai kami. Mungkin mama menyadari bahwa kita itu nggak ada bisa apa-apa lah. Kita memang nggak bisa apa-apa, dan terutama masih bersama dengan 2 anak kecil yang bahkan tidak mungkin bisa membantu apapun. Jadi mama selalu berdoa, minta Tuhan untuk melindungi kami bertiga, terutama ketika kami tidur, supaya Tuhan menjagai, supaya kami selalu akan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan malam itu terjadi seperti malam-malam lainnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada bahaya yang terjadi atau apapun, tidak. Malam itu terjadi seperti malam-malam biasanya. Tetapi pada malam hari itu, mendekati tengah malam, ada sesuatu yang berbeda ternyata terjadi. Tengah malam, mama saya ini mulai kayak istilahnya mendengar suara. Kebetulan kami sekeluarga itu adalah orang yang tipe tidur terlelap. Kan ada juga orang yang begitu buka pintu langsung kebangun. Tetapi kami semua sekeluarga rata-rata adalah tipe orang yang tidur terlelap, susah bangun. Jadi mama juga adalah orang yang seperti itu. Jadi ketika mama mulai mendengar suara, mama itu mendengar suara seperti berkata, bangun, 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 bangun. Yang which is pertamanya itu pelan, semakin lama semakin sering dan semakin kuat suara ini terdengar. Sehingga akhirnya mama pada saat itu kebangunlah karena mendengar suara ini. Dan saudara-saudara tahu, begitu mama saya terbangun, dia sangat terkejut. Bukan karena terkejut, kenapa? Karena ternyata rumah itu begitu berisik, seolah-olah seperti ada tukang yang sedang bekerja menggergaji. Jadi dia langsung sadar pada saat itu bahwa ada maling yang mencoba masuk ke dalam rumah kami. Jadi dia langsung keluar dari kamar, dan begitu di luar kamar, dia begitu mendengar suara itu begitu jelas datang dari kamar yang sebelah. Jadi di dalam rumah yang kami sewa itu ada 2 kamar. Tetapi kamar yang sebelah itu tidak digunakan. Jadi hanya sebagai gudang simpan-simpan barang saja, tidak digunakan. Jadi mama langsung dengar ada suara gergaji dari sebelah yang terdengar mencoba untuk membuka pintu daripada kerangkeng jendela di kamar yang sebelah.
Dan bukan hanya itu, betapa mama saya lebih terkejut dan lebih takut karena pada saat yang sama dia mendengar ada orang lain yang berjalan di atas daripada di atap seng lah, di atap rumah itu. Dan pada saat itu juga mama menyadari bahwa orang ini sedang mencari kabel telepon. Karena pada saat kejadian ini terjadi, pada saat itu belum ada handphone pada saat itu. Belum zamannya handphone, waktu itu masih zamannya pager. Karena kami bukan dari keluarga yang ada juga, jadi pager pun mungkin kita pada saat itu belum ada. Sehingga alat komunikasi satu-satunya pada saat itu adalah melalui telepon rumah. Jadi waktu itu mama langsung angkat telepon dan begitu lega karena ternyata telepon masih berdering. Jadi mama langsung telepon ke papa waktu itu, telepon ke rumah sakit di mana papa bekerja. Untungnya juga pada saat itu papa sedang jaga malam di dalam kota dan tidak jauh dari tempat kami tinggal. Jadi mama langsung bilang bahwa ada maling coba masuk, cepat datang ke rumah. Nah begitu mati, tetapi meskipun dekat butuh waktu untuk perjalanan. Jadi pada saat itu mama mulai berpikir bagaimana caranya. Jadi dia mulai ambil pisau dari dapur, kemudian dia ketok-ketok ke arah dinding. Dia bilang, bangun, seolah-olah banyak orang lah yang di rumah itu. Jadi pada saat itu yang disebutkanlah begitu banyak nama, seolah-olah mencoba untuk membangunkan orang lain yang ada di rumah itu, padahal sejujurnya tidak ada siapapun kecuali mama yang terbangun dan kami berdua yang sedang tertidur terlelap pada saat itu tidak terbangun sama sekali. Jadi mama pada saat itu berisiklah coba bangunkan, seolah-olah di rumah itu banyak orang. Dan tidak lama kemudian papa sampailah ke rumah. Dan pada saat itu papa bersama bawa satpam, ada orang cowok-cowok juga dari rumah sakit, satpam rumah sakit, kemudian ada juga ada 2 orang yang dibawa selain papa, mereka masuklah ke kamar yang sebelah ini. Dan pada saat mereka masuk, mereka menemukan bahwa jendela kamar ini mungkin sedikit lagi itu memang benar-benar sudah terbuka dan maling mungkin sudah akan masuk ke dalam rumah. Bahkan mungkin karena mama berteriak pada saat itu, memang Tuhan benar-benar jaga kita. Maling itu pikir banyak orang di dalam rumah ini, jadi dia saking buru-burunya mau kabur, itu linggis, parang, semua alat-alat dia ketinggalan di tempat itu. Dan singkat cerita ya bisa dibilang bahwa kami semua selamat dan papa malam hari itu tidur di rumah. Apa yang mau saya saksikan dari kesaksian saya ini? Seperti yang saya katakan di awal juga, sebenarnya cerita ini sudah cukup lama dan saya sudah hampir lupa dengan cerita ini. Tetapi ada satu momen dalam minggu yang lalu, di mana Tuhan mengingatkan cerita ini. Seolah-olah sepertinya Tuhan mau mengingatkan saya kembali tentang penjagaan Tuhan pada saya. Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan yang sama, yang memelihara dan menjaga saya, bahkan ketika saya masih kecil ya, tidak berdaya, Tuhan yang sama yang memelihara saya pada saat itu adalah Tuhan yang sama yang hidup sampai sekarang ini. Tuhan yang sama yang sanggup untuk menjaga dan memelihara saya, bahkan untuk melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang mungkin agak berat di depan kita. Dan biarlah melalui kesaksian ini, saudara-saudari juga dapat dikuatkan bahwa Tuhan yang sama yang menjaga saya adalah Tuhan yang sama yang akan menjaga dan memelihara kehidupan saudara-saudari. Demikianlah kesaksian yang dapat saya bawakan. Tuhan memberkati.